Sebelum mulai pelajaran, silakan atau marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah ada yang nampak di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tolong dibacakan. Keselamatan di jalan raya. Oke, hari ini kita akan belajar materi PJOK kelas 9 yaitu kelas 8 yaitu keselamatan di jalan raya. Kita lihat yang pertama, apa sih itu pengertian dari jalan, pengertian jalan raya, dan pengertian keselamatan di jalan raya. Nah, di sini disebutkan jalan menurut Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 itu jalan adalah prasarana transportasi. Prasarana itu alat ya. Transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan. Semuanya termasuk bangunan pelengkapnya di situ, perlengkapan, termasuk rambu-rambu lalu lintas, permukaan lalu tanahnya, ya. Di situ itu yang dimaksud dengan jalan. Lalu jalan raya, di sini adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Biasanya jalan raya ini atau biasanya disebut juga sebagai jalan besar, ya, mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat umum, tentunya dibiayai oleh perusahaan negara, dan penggunaannya diatur oleh Undang-Undang Pengangkutan. Sebentar, masih ada Rizky Hidayat yang belum. Pak Guru mute dulu semuanya ya. Oke. Oke. Lalu ada keselamatan di jalan raya. Nah, keselamatan di jalan raya ini adalah upaya untuk mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, rambu, atau peraturan. Itu yang akan kita bahas nanti. Mulai dari prasarananya, yaitu jalannya, faktor sekelilingnya, sarana, manusia terutama, dan nanti ada rambu-rambu lalu lintas. Kita akan bahas di sini. Oke, ini adalah klasifikasi jalan raya. Ya, berdasarkan fungsinya, ternyata jalan itu dibagi menjadi 4. Ya, yang ada yang disebut dengan jalan arteri, yang kedua jalan kolektor, yang ketiga jalan lokal, dan yang keempat jalan lingkungan. Di sini sudah diatur mulai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Jalan arteri ini adalah jalan pusat ya, yang menghubungkan antara pusat dengan wilayah. Kalau di sini kalian bisa lihat kalau jalan yang menghubungkan antara Pekanbaru dan Siak ya. Lalu jalan kolektor, jalan yang menghubungkan antara wilayah di dalam di dalam satu kesatuan wilayah istilahnya. Maksudnya kalau di sini kalian bisa lihat jalan yang menghubungkan antara kabupaten kota atau kota Siak dengan daerah di sekitarnya seperti kata di Kota Gasip ya. Berarti jalan buatan itu disebut jalan kolektor. Jalan besar, jalan raya yang disebut dengan jalan raya kolektor itu yang menghubungkan antara buatan ke kabupaten atau dari kecamatan
Lalu ada jalan lokal. Jalan lokal ini yang menghubungkan antara lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lainnya. Ya. Yang terakhir atau yang paling kecil di sini ada jalan lingkungan. Jalan yang menghubungkan kegiatan di dalam kawasan pedesaan. Ya. Kalau kalian lihat mungkin di depan-depan perumahan kalian itu disebut dengan jalan lingkungan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini jenis-jenis aktivitas yang ada di jalan raya. Tentunya di situ ada aktivitas pejalan kaki, makanya kalian di setiap pinggir jalan itu melihat adanya trotoar, itu memang disediakan untuk pejalan kaki. Ada tandanya di situ pedestrian. Ya, pedestrian itu maksudnya untuk pejalan kaki. Ya, makanya kalau kalian berjalan di pinggir jalan raya, kita dilarang untuk berjalan di bahu jalan. Bahu jalan itu maksudnya adalah aspalnya. Kita tidak boleh sebenarnya berjalan di bahu jalan ketika kita berjalan di jalan raya. Kenapa? Karena kita disediakan trotoar untuk jalan kaki. Lalu ada aktivitas Kalau bersepeda. nyebrang, Pak? Kalau nyebrang, kita bisa menggunakan zebra cross. Sudah ada tandanya kalau untuk menyeberang. Kita punya dua pilihan untuk penyeberangan. Yang pertama kita bisa menyeberang melewati zebra cross, atau yang kedua kita bisa melewati jembatan penyeberangan kalau ada. Ya. Makanya di situ dimaksudkan zebra cross itu adalah sebagai tanda untuk penyeberangan. Makanya kalau tidak ada tanda zebra cross-nya, sebenarnya kalian tidak boleh menyeberang. Itu maksudnya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Baby. Lalu aktivitas bersepeda. Juga aktivitas bersepeda. Tapi bersepeda itu sebenarnya punya jalan khusus di jalan raya itu. Kita tidak bisa sembarangan bersepeda di jalan raya. Kenapa? Karena jalan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Di situ ada yang bisa digunakan untuk mobil, ada yang bisa digunakan untuk bus, ada yang digunakan untuk sepeda, ada juga yang digunakan untuk kaki, untuk pejalan kaki. Kalau kalian lihat mungkin ada yang pernah ke Pekanbaru atau ke kota-kota besar lainnya, di sebelah kiri, yes, di paling kiri itu ada garis di samping di bawah trotoar itu kecil, sedikit sekali, kira-kira 1 meter. Nah itu sebenarnya diperuntukkan untuk aktivitas bersepeda. Dari trotoar itu ke bahu jalan kira-kira 1 meter itu ada garis lurus mengikuti jalan aspal itu sebenarnya digunakan untuk orang yang bersepeda. Nah, lalu ada aktivitas berkendaraan menggunakan bus. Nah, kalau menggunakan bus biasanya kalau kita lihat di Transmetro Pekanbaru itu dia punya jalur khusus. Ada kalau kalian pernah ke Pekanbaru, ada jalurnya Transmetro di situ. Sebenarnya itu tidak bisa digunakan oleh pengendara lain selain bus. Ya, jadi kalau kalian melihat ada pengguna sepeda motor atau pengguna mobil melewati jalur bus, itu jangan diikuti. Oke, lalu yang keempat ada aktivitas berkendaraan menggunakan sepeda motor. Kalau ini sudah umum ya, dan mobil juga sudah umum. Itu ada 5 aktivitas di jalan raya. Oke, ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silahkan. Nggak ada, Pak. Rizky Hidayat. Jelas Rizky Hidayat? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Berlian, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Berlian? Ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Jalan tol, Pak. Jalan tol. Oke, jalan tol itu adalah jalan swasta yang dikelola oleh swasta ya. Jadi itu tidak dikategorikan sebagai jalan raya seperti yang tadi kita bahas.
Jalan raya itu adalah jalan yang dikelola oleh pemerintah. Kalau untuk jalan tol biasanya itu dikelola oleh pihak swasta. Makanya kita ketika memasuki jalan tol itu harus berbayar. Ya, kita bahas di sini jalan raya secara umum dulu. Oke, bisa? Oke, kita lanjut. Nah, ini sekarang bagian-bagian dari jalan itu sendiri yang mengatur pengguna jalan supaya tertib. Kenapa? Untuk menghindari terjadinya kecelakaan dalam rangka keselamatan berkendara di jalan raya. Ada yang disebut dengan rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ini adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakainya. Ya. Dari pengertian ini, nanti rambu-rambu lalu lintas ini akan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada yang disebut dengan rambu peringatan, yang kedua rambu larangan, dan yang ketiga rambu perintah, dan yang keempat itu adalah rambu petunjuk. Nanti kita cari tahu, kita identifikasi apa sih bedanya rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Ini yang pertama, rambu peringatan. Seperti namanya, rambu peringatan itu memberikan informasi berupa peringatan terhadap kemungkinan bahaya yang ada di jalan raya. Nah, ini seperti yang ditanyakan Mebi tadi, ada penyeberangan pejalan kaki atau yang disebut dengan zebra cross. Ya, digunakan untuk menyeberang dari di atas bahu jalan. Oke, diingat, nanti Pak Guru akan kembali lagi ke sini, kita identifikasi apa sih perbedaan dari rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu petunjuk. Silakan diingat-ingat gambarnya. Sudah, bisa dilanjut? Ini rambu yang kedua, rambu perintah. Rambu perintah ini memberikan perintah untuk pengguna jalan, baik itu pejalan kaki ataupun pengendara. Ingat, pengguna jalan itu bukan hanya pengendara mobil, bukan hanya pengendara motor, ya, tapi pengguna jalan itu bisa juga pengguna sepeda dan pejalan kaki. Ada 4 di situ ya, pengguna jalan, pejalan kaki, atau biasanya disebut dengan pedestrian, pengguna yang menggunakan sepeda, yang menggunakan motor, menggunakan mobil. Bus itu kita akan kategorikan sebagai mobil ya. Oke, sudah lihat rambu perintah? Pak Guru ulangi sekali Sudah, lagi. Pak. Oke. Ini rambu peringatan, ini rambu perintah, dan yang selanjutnya adalah rambu larangan. Rambu larangan itu melarang. Makanya biasanya dicoret di situ. Ya kan, seperti stop. Tanda S sendiri, kalau tidak dicoret, itu berarti boleh kalian berhenti. Tapi di sini karena dicoret, berarti kalian dilarang berhenti. Ya. Dilarang masuk, intinya melarang semuanya. Makanya disebut dengan rambu larangan. Yang terakhir adalah rambu petunjuk. Rambu petunjuk ini memberikan petunjuk. Kalau di depan kalian misalkan ada masjid, ada gereja, ada pom bensin di situ, ada tempat makan, itu maksudnya rambu petunjuk. Kalian sering melihat kalau kalian pergi ke suatu tempat,
jauh kira-kira sekitar 500 meter lah biasanya, 500 meter sebelum tempat, misalkan rumah makan. Biasanya ada petunjuk di sebelah kiri itu, 500 meter akan ada rumah makan. Biasanya diletakkan 500 meter sebelum tempat itu. 500 meter lagi berarti akan ada masjid jika ada lambang yang seperti ini. Ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, Pak Guru ingin tahu nih pendapat kalian, apa sih perbedaan dari rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, dan rambu petunjuk ini? Berdasarkan gambar yang kalian lihat, coba dianalisa. Dari bentuknya kah, dari warnanya kah, dari gambar, pokoknya yang ada di gambar ini. Ada yang punya pendapat? Silakan, boleh diutarakan. Saskia, silakan. Sasha. Perbedaannya Pak, warnanya Yes, kalau rambu peringatan warnanya kuning. kuning. Oke. Itu paling simpel Pak. Ya, benar. Lalu rambu perintah Warna biru. warna biru. Kemudian rambu larangan Warna merah. rambu petunjuk Biru tua. Oke. Nah, benar ya katanya Sasar tadi, rambu yang keempat, rambu itu bisa kita bedakan berdasarkan warnanya. Kalau kita lihat di sini rambu peringatan, gambarnya itu, tandanya itu dibuat menggunakan warna kuning dengan garis-garis berwarna hitam. Kenapa? Biar kelihatan mencolok. Ya. Kalian bisa melihatnya secara langsung ketika kalian berkendara. Lalu yang kedua, rambu perintah. Rambu perintah itu berwarna biru semuanya. Apa bedanya dengan rambu petunjuk, Pak? Kan sama-sama warna biru. Nah, kita perhatikan. Rambu perintah ini memang berwarna biru. Backgroundnya berwarna biru. Dan rambu larangan sudah jelas ya, berwarna merah ya. Yang sudah jelas itu rambu peringatan dan rambu larangan. Nah, ini yang masih abu-abu ini rambu petunjuk dan rambu perintah karena mereka sama-sama berwarna biru. Coba kita perhatikan. Ada yang bisa kasih tahu perbedaannya? Kalau rambu petunjuk itu ya memberi petunjuk seseorang. Yes. Kalau rambu Ya. perintah memberikan perintah. Iya Pak. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Ada pendapat yang lain? Mungkin dilihat dari background gambarnya kah? Atau garis-garis pada gambarnya kah bisa diperhatikan? Kalau rambu petunjuk itu, kalau rambu petunjuk coba kita lihat, garis pinggirnya itu biasanya berwarna biru dengan backgroundnya kosong. Biasanya, ini tapi ada pengecualian untuk lokasi pelayanan kesehatannya. Kemudian di rambu perintah itu semua backgroundnya berwarna biru. Lalu kontennya dibuat berwarna putih. Oke? Biasanya seperti itu. Kalau rambu larangan karena sudah dilarang, jadi makanya semuanya merah. Ya. Warna merah itu biasanya disimbolkan sebagai keadaan bahaya. Kenapa? Karena kalau kalian melanggar ini,
melakukan ini akan ada bahaya yang menimpa kalian. Ya. Oke, kita lanjut ke marka jalan. Nah, ini marka. Biasanya disebut dengan marka, ya, marka jalan. Tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Ada yang bisa menyebutkan contoh markah jalan? Halo? Contoh markah jalan itu seperti apa? Misalnya kalau ada kecelakaan gitu Pak, nanti ada gambar orang gitu. Ya, Gitu, itu Pak. termasuk markah jalan, benar. Atau yang tetap di situ, kalau itu case khusus kan yang dikatakan oleh Berlian tadi, benar, itu juga markah jalan. Tapi ada bagian dari jalan yang biasanya kalian lihat di permukaan jalan itu, yaitu garis. Yang di tengah-tengah, Garis tanda kurang itu kan Pak, yang panjang jalan gitu. iya, Garis benar. melintang dan membusur. Yang Benar. garis lurus gitu. Garis lurus yang membedakan kalian harus di jalur kiri dan jalur kanan, yang membagi dua jalan itu. Karena ada garis di tengah-tengah, ada yang lurus, ada juga yang putus-putus, itu kan? Itu namanya marka jalan. Atau seperti tadi zebra cross, itu juga namanya marka jalan. Sebagai penanda di situ ya, yang mengarahkan arus lalu lintas itu semuanya yang ada di permukaan jalan itu disebut dengan marka jalan. Ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada berbagai macam, ada 10 macam pelanggaran lalu lintas yang biasa terjadi di sekitar kita. Yang pertama, menerobos lampu merah. Ini menerobos lampu merah ini termasuk pelanggaran berat. Ya. Kalau kalian ikut ikut sidang, di menerobos lampu merah ini kalian akan dikenakan denda besar di sini untuk pelanggaran menerobos lampu merah. Kenapa? Karena ini akan sangat membahayakan, bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk pengguna jalan lain juga. Ya. Akibatnya sangat fatal ketika kalian menerobos lampu merah. Lalu yang kedua, tidak menggunakan helm. Tidak menggunakan helm ini juga termasuk pelanggaran berat. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau ini untuk diri pribadi ya. Hanya jauh atau dekat, kemanapun kalian pergi, silahkan gunakan helm kalian. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Nah, sekarang baik siang ataupun malam kita diwajibkan untuk menyalakan lampu kendaraan kita. Kalau tidak menyalakan lampu kendaraan ini termasuk pelanggaran ringan ya. Tapi alangkah baiknya kita menyalakan lampu kendaraan kita mengikuti peraturan yang ada. Tidak membawa surat kelengkapan berkendara, STNK atau SIM, STNK dan SIM itu wajib kalian bawa. Nah, kalau kalian belum punya SIM, diharapkan kalian tidak menggunakan kendaraan dulu. Oke. Lalu di sini ada melawan arus atau kontraflow namanya. Melawan arus ini sangat berbahaya nih untuk kalian dan untuk pengendara lainnya. Kalian biasanya kalau ke kota itu melihat jalan satu arah.
Kalau ke kanan semua. Kalau ke kiri semua. Nah, pernah melihat yang seperti itu? Karena Pak, Nah, itu ketika kalian kontraflow atau melawan arus, itu akibatnya akan sangat fatal sekali. Kenapa? Karena orang-orang pengendara lain taunya jalannya akan ke kanan semua. Tiba-tiba kalian menerobos ke kiri. Apa akibatnya? Pasti akan tabrakan di situ. Ya, jadi kalau ada tanda atau rambu yang mengatakan jalan ini satu arah, silakan cari jalan yang lain walaupun kalian tujuannya dekat di situ gitu ya. Lalu yang keenam ada melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu tadi seharusnya kalian dilarang parkir, kalian meletakkan motor atau mobil kalian di situ. Ketika kalian dilarang berhenti, kalian malah berhenti di situ. Akan ada akibatnya. Kenapa? Kalau kalian berhenti di situ akan menimbulkan kemacetan. Ketika kalian parkir di situ, kemungkinan akan menghambat pengendara lain di situ. Ya. Lalu yang Pak Guru sampaikan tadi, menerobos jalur busway yang harusnya digunakan untuk jalur bus, dipakai untuk jalur motor dan jalur mobil. Itu tentunya akan menghambat pergerakan dari bus itu sendiri. Kalau sopirnya tidak sabar, sopir bus itu tidak sabar, kalian bisa jadi ditabrak. Kenapa? Karena itu jalur mereka yang harusnya tidak digunakan untuk pengendara lain. Kedelapan, tidak menggunakan spion. Nah, tidak menggunakan spion itu juga termasuk pelanggaran. Ya, kenapa? Karena kalian untuk melihat ke belakang harus memalingkan wajah kalian. Jadi kalau kalian tidak menggunakan spion, jadi spion itu sangat penting ya. Silakan berkendara melewati trotoar. Nah, trotoar itu diperuntukkan untuk siapa? Untuk pejalan. Untuk pejalan kaki. Benar, Rizky Hidayat. Nah, ketika kalian berkendara melalui trotoar, itu juga termasuk pelanggaran. Karena kalian berkendara melewati jalan yang tidak seharusnya. Yang terakhir di sini dan sering ini dilakukan, mengemudi tidak konsentrasi. Nah, di sini karena kenapa? Mengantuk. Tapi sekarang banyak disebabkan karena menggunakan HP ketika berkendara. Oke. Ini tugas yang akan kalian kerjakan nanti, tambahan dari tugas yang kemarin. Tugas sebelumnya ada 10 soal ya, kalau Pak Guru tidak salah. Nah, tugas kali ini ada 5 soal terkait dengan keselamatan di jalan raya. Nanti Pak Guru akan sharekan. Dikirim aja. Ya, nanti Pak Guru kirim melalui wali kelas. Mungkin nanti juga Pak Guru akan kirimkan rekaman pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapannya kalau ada yang belum jelas, kalian bisa mengulang videonya atau melihat-lihat materi yang Pak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Oke, Pak Guru, Ya, Pak. stop sharing. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kita masih punya 4,5 menit. Silakan boleh dihidupkan mic-nya semuanya. Kita tanya jawab habis saja. ini masih ada pelajaran? Setelah ini kelas 8 sudah tidak ada pelajaran lagi. Yes, tidur. Tidur. Ini masih pagi udah tidur aja. Nanti tidurnya habis sholat zuhur ya. Ingat, berpuasa itu juga tidak harus melulu tidur. Kenapa? Karena itu akan membuat badan kalian menjadi lemas. Ada baiknya, walaupun berpuasa, kalian harus tetap menggerakkan badan kalian. Dari maraton, Pak. Bukan maraton juga. Kayak gini
Itu juga. Jogging pelan atau jalan cepat itu sudah cukup. Push Tapi up, sit up. Oke. Yes. Karena itu tuh jalan apa, Pak? Gimana Berlian? Jalan alternatif itu tuh jalan apa? Oh, jalan alternatif itu maksudnya jalan ketika Jalan potong. ya, ketika jalan utama tidak bisa digunakan, misalkan ada acara di jalan utama, kalian bisa menggunakan jalan alternatif. Jalan alternatif itu maksudnya pengalihan. Pengalihan, kalian sering mendengar pengalihan arus ketika mungkin ada apa namanya, ada acara di jalan utama yang biasa kalian gunakan, kalian diperintahkan untuk menggunakan jalur alternatif. Nah, itu maksudnya jalur alternatif ya, Berlian. Ketika jalur alternatif itu digunakan ketika jalan utama tidak bisa digunakan. Oke, ada yang lain? Kita masih punya 2 menit. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, Pak Guru akhiri. Selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, ya, walaupun masih 5 hari lagi ya. Jadi mohon maaf. THR-nya kirim ke rekening aja ya, Pak ya. Ada yang mau teh air? Teh air. Oke, Pak Guru ya. Pak, masing-masing ya. Ya, nanti ditunggu saja ya. Nanti dikirimkan sama orang tuanya masing-masing. Oke. Terima kasih atas Bukan perhatiannya THR tugas. pagi ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye.